أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwatul iman, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan wa yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا ولاة أمرائكم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه Muslim. Yang artinya adalah dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai ataupun menyukai 3 hal dan membenci 3 hal dari kalian. Yang Allah Subhanahu wa taala sukai dari kalian, yang pertama adalah untuk senantiasa beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Yang kedua adalah yang Allah Subhanahu wa taala sukai ataupun ridhoi, yaitu untuk senantiasa berpegang teguh dengan tali-tali Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpecah belah dan tidak bercerai-berai. Yang ketiga adalah untuk senantiasa menasihati pemimpin dengan cara yang baik. Ini adalah 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci 3 hal. Yang pertama adalah qila wa qala. Yang kedua adalah kathratus su'al, banyak bertanya. Yang ketiga, idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah warning, sebuah peringatan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai 3 hal dan membenci 3 hal. Yang ingin saya tekankan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang 3 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang mulia ini membenci 3 hal. Sebelum kita membahas satu persatu dari 3 hal ini, kita harus mengetahui apa itu yang dibenci, apa yang dimaksud dengan yang dibenci. Dalam bahasa Arab yang disebut dengan makruh, ataupun bahasa istilah fikih dan usul fikihnya disebut dengan makruh. Makruh itu bahasa Arab yang kalau kita terjemahkan sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak elok, sesuatu yang tidak disukai, itu artinya makruh. Para ulama mengatakan yang bagi terbunuh, diharapkan untuk ditinggalkan yang makruh tersebut. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan makruh ini tak ada bedanya dengan haram. Ketika sesuatu itu makruh, berarti dia haram. Sebagian ulama mereka mengatakan, dan ini merupakan mazhab yang sering dipakai oleh penduduk Indonesia, yaitu dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan berpahala. Ini adalah istilah ataupun istilah kaidah usul fiqh yang sering kita dengar. Dan ini ma'ruf di kalangan masyarakat umat Islam yang berada di Indonesia. Tetapi ketahuilah, ketika Imam Syafi'i mengatakan makruh, itu artinya adalah sesuatu yang diharamkan. Yang artinya adalah tak jauh beda antara makruh dan haram. Oleh karena itu, ikhwatul iman, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menganggap sepele masalah makruh. Jangan kita meremehkan permasalahan makruh, karena makruh ini sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Coba kita pikir, coba kita bayangkan, Allah tidak suka. Kita saja ketika membenci sesuatu
saya tidak suka bau itu, saya tidak suka makanan itu. Artinya kita tidak mau, kita tinggalkan. Kita memiliki sifat untuk membenci, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah itu benci, berarti itu kita selaku makhluknya harus meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah. Karena ketika kita memiliki sifat benci kepada sesuatu, kepada keadaan, kita tidak suka. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benci kepada perkara tersebut. Oleh karena itu jangan kita menganggap sepele masalah makruh. Banyak di zaman sekarang orang-orang yang menganggap sepele masalah makruh. Apa? Merokok. Merokok kan makruh. Tetapi merokok ini kalau umpamanya makruh, sebagian orang mengatakan haram merokok. Kalau umpamanya makruh, dibenci oleh Allah. Pantaskah kita mengerjakan sesuatu yang itu dibenci oleh Allah? Kemudian apalagi yang makruh? Begadang. Ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Pantaskah kita mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Allah? Kita mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh orang tua kita saja, orang tua kita marah. Kita mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh pihak sekolah, oleh pihak perusahaan bisa marah, sekolah bisa marah. Apalagi yang benci ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh yang lain yang dibenci adalah yaitu ketika kita tidur setelah maghrib. Ini adalah perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kita menganggap sepele masalah makruh. Jangan kita meremehkan permasalahan makruh, karena ini adalah yang dibenci oleh Allah, yang kita diwanti-wanti untuk senantiasa meninggalkan perbuatan yang makruh tersebut. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW menjelaskan ada 3 hal yang dibenci oleh Allah. Yang pertama adalah kila wa qala. Apa maksud kila wa qala? Kila wa qala kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah desas-desus. Ulama mengartikan kila wa qala itu artinya yaitu perkataan yang tidak ada manfaat. Itu kila wa qala. Jelas? Perkataan yang tidak ada manfaat, perkataan yang tidak mengandung faedah. Ketika kita duduk-duduk bersama kawan mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, yang itu tidak mendatangkan ridha Allah, maka dia masuk kila wa qala dan itu dibenci oleh Allah. Ketika kita duduk-duduk di pinggir jalan, ketika kita sedang berada di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, yang di situ jauh dari agama, yang di situ jauh dari ilmu, maka nanti akan muncul yang namanya perkataan yang tidak baik. Perkataan-perkataan yang mengandung kemungkaran, perkataan yang sama sekali tidak mendatangkan pahala, maka ini masuk kila wa qala. Kemudian ulama juga mengatakan kila wa qala yaitu seseorang mengatakan ada berita ini, ada berita itu, tetapi dia tidak tahu asal usulnya. Dia tidak tahu akan kebenaran berita tersebut, apakah beritanya benar atau beritanya bohong. Dia tidak tahu akan validasi kebenaran fakta tersebut, apakah valid atau tidak valid. Menyebarkan berita-berita, katanya ada berita ini, ada berita itu, tapi dia tidak tahu. Dan demi Allah, di zaman sekarang ini begitu banyak orang yang mengatakan katanya. Apalagi kita hidup di zaman yang teknologi semakin canggih, teknologi semakin maju. Ketika ada masuk broadcast ataupun tulisan-tulisan masuk kepada grup WA ataupun di Facebook, kita ambil, kita share, padahal kita tidak tahu apakah benar atau salah berita yang telah kita baca dan kita share kepada orang lain. Ini masuk kila wa qala. Katanya fulan seperti itu, katanya si fulanah seperti itu, katanya orang itu seperti itu, katanya berbicara seperti itu, katanya ada ini, katanya ada itu, tapi dia tidak tahu akan kebenarannya. Maka ini masuk desas-desus yang ini dibenci oleh Allah. Makanya ketika ada katanya yang kita tidak tahu kebenarannya, tinggalkan. Karena itu masuk kila wa qala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pengertian dari kila wa qala. Oleh karena itu, ini menjelaskan kepada kita semua untuk senantiasa menjaga lidah kita
Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia itu mengatakan perkataan yang baik, kalau tidak dia diam. Karena kalau kita sudah menyampaikan katanya, berarti kita menyampaikan berita yang tidak baik. Karena tidak tahu apakah benar ataupun salah. Ini pertama, dibenci oleh Allah untuk melakukan qila wa qala, perkataan yang tidak baik tinggalkan, dan katanya berita itu katanya ditinggalkan. Katanya ini adalah inilah yang memberikan qila wa qala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kathratus su'al, banyak bertanya. Maksudnya apa? Banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak penting. Banyak bertanya tentang apa? Tentang sesuatu yang tidak menambah iman. Di zaman sekarang banyak orang bertanya, di mana ayat dan ibu Nabi? Di manakah ayat dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah di surga atau neraka? Ini pertanyaan yang masih muncul. Ini harusnya pertanyaan tidak perlu disampaikan, karena pertanyaan seperti ini tidaklah mendatangkan kebaikan, tidak menambah iman. Kalau umpamanya ayah dan ibu Nabi di surga, kita mau ngapain? Ayah dan ibu Nabi di neraka, kita mau ngapain? Tidak menambah iman. Oleh karena itu jangan bertanya. Kemudian pertanyaan yang tidak masuk akal. Contoh apa? Mengapa warisan dalam agama ini satu untuk laki-laki, setengah untuk perempuan, ataupun dua bagian untuk laki-laki, satu bagian untuk perempuan? Ini pertanyaan yang tidak penting. Mengapa sholat zuhur 4 rakaat? Mengapa sholat Jumat cuma 2 rakaat? Mengapa sholat maghrib 3 rakaat? Mengapa? Ini adalah banyak bertanya yang itu tidak mendapatkan manfaat. Makanya dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim." Sesungguhnya yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian adalah karena banyak bertanya. Bani Israil itu orang yang banyak bertanya, sampai yang tidak penting itu ditanyakan. Boleh bertanya, tetapi pertanyaan yang benar-benar mendatangkan manfaat. Sekarang begitu banyak orang bertanya dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membuka aib seseorang. Tadi kamu pergi dah ke tempat kerja. Nanti akan timbul nanti menjelek-jelekkan saudara, menjelek-jelekkan sahabat, menjelek-jelekkan rekan kerja. Ini adalah kathratus su'al, banyak bertanya dengan tujuan untuk mengungkit aib orang lain. Tinggalkan, karena ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Menghamburkan harta, mengeluarkan harta, menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk sesuatu yang jauh dari agama dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya di zaman sekarang, orang-orang yang menghamburkan harta. Sudah punya handphone 1, ingin punya handphone 3, padahal kebutuhan dia hanya 1 handphone. Beli handphone yang harga sampai jutaan rupiah. Mobil juga seperti itu. Punya mobil kebutuhannya 2, atau kebutuhannya karena dia seorang pedagang ataupun pengusaha butuhnya 4, tapi beli banyak dari itu. Sampai-sampai apa? Nomor plat, nomor polisinya diganti dengan nomor cantik. Satu untuk mengubah nomor plat itu 5 juta. Dia rela. Ini menghambur-hamburkan harta. Lebaran beli 5-6 pasang baju, jam di tangan kanan dan tangan kiri. Ini menghambur-hamburkan harta. Membeli makanan yang tidak menambah gizi, yang justru mendatangkan kebencian Allah, yaitu apa? Narkoba, sabu, ganja, minuman keras, untuk berjudi. Ini idha'atul mal. Ini namanya menghambur-hamburkan harta. Ikhwatal iman, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi ingat, wa la tusrifu, jangan berlebih-lebihan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
Makan saja tidak boleh berlebih, minum saja tidak boleh berlebih, apalagi dalam masalah-masalah yang lain yang sifatnya itu hanya tambahan. Makan itu pokok, minum pokok, tapi yang lainnya itu adalah tambahan. Dalam masalah yang pokok saja kita tidak boleh untuk berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah yang sifatnya tambahan, seperti mobil tadi, seperti baju dan lain sebagainya. Ketahuilah banyak sekali keutamaan bersedekah. Daripada kita menghambur-hamburkan harta puluhan juta, ya ratusan juta, bahkan miliaran rupiah untuk membangun sesuatu yang ya rumah sangat besar, megah, padahal keluarga cuma 2 orang anak, 1 orang istri, itu lebih baik digunakan, dialihkan untuk fasilitas umum seperti masjid, seperti madrasah, seperti jalan umum, seperti hammam, kamar mandi, seperti pesantren dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Yang artinya adalah perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan sebuah biji yang menumbuhkan 7 cabang, dan setiap cabang ada 100 biji. Allahu Akbar. Coba kita bayangkan, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah yang kita infakkan ikhlas karena Allah, di jalan Allah, itu akan lebih baik ketimbang kita untuk gonta-ganti handphone, gonta-ganti mobil, gonta-ganti baju yang kita itu masih ada, masih cukup dengan persediaan yang ada. Inilah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.